Pertanyaannya dari Nova Monto lalu. Ya. Selamat malam Pendeta Sabuin, saya mau bertanya dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Mengapa Tuhan mengasihi Yakub tetapi saat yang bersama membenci Esau? Saya baca Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pernyataan terdapat atau dituliskan oleh Nabi Maleakhi. Nabi Maleakhi adalah disebut sebagai nabi setelah pembuangan di Babel. Ini adalah post-exilic prophet. Jadi ada nabi-nabi sebelum pembuangan di Babel, seperti Yesaya dan lain-lainnya. Ada nabi-nabi yang betul-betul melakukan tugas mereka pada saat ada pembuangan di Babel, contohnya Yeremia, lalu kemudian Daniel, lalu kemudian Yeskiel juga sempat memberikan pekabaran kepada mereka yang ada di dalam pembuangan di Babel. Tetapi Nabi Maleakhi ini adalah nabi yang melayani setelah rombongan orang Israel itu kembali dari negeri Media dan Persia yang tadinya mereka dibuang ke Babel lalu berganti kerajaan kepada Media dan Persia. Jadi mereka dibuang ke Babel itu kan oleh karena mereka melawan Allah, oleh karena mereka tidak hidup setia kepada Tuhan, mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan Tuhan menghukum mereka. Tetapi dengan dilepaskannya mereka dari pembuangan, dikembalikannya mereka ke Yerusalem, ke negeri Yehuda, maka itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel. Yang menjadi sorotan di dalam ayat ini adalah pertanyaan orang Israel. Karena pola dari penulisan Maleakhi ini adalah selalu dengan pertanyaan-pertanyaan orang Israel. Contohnya, tadi kan sudah disebutkan Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu, lalu kemudian mereka bertanya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Lalu kemudian yang berikut contohnya di pasal yang pertama, Tuhan mengatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba, ayat 6 ya, menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, yang menghina namaku. Tapi mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Jadi ini terus berulang-ulang, sampai kepada contoh yang lain adalah di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-8 Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku.
Tapi kamu berkata, mereka seperti menantang Tuhan. Mereka tanya, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Jadi setiap pernyataan Tuhan selalu di-counter dengan pertanyaan untuk membalikkan itu kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku mengasihi kamu. Mereka balikan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Lalu kemudian Tuhan katakan, kamu tidak menghormati aku. Mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami menghina kamu? Lalu Tuhan katakan, kamu menipu aku. Mereka tanya lagi, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Jadi selalu mereka balikan itu kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka belum sadar terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka belum sadar dengan apa yang betul-betul Tuhan lakukan kepada mereka. Bayangkan saja, mereka tinggal di pembuangan di Babel dan di Media Persia untuk puluhan tahun lamanya. Tidak ada harapan pulang. Dalam kitab Mazmur dikatakan orang-orang itu dengan letih lesu, mereka ada duduk di tepi sungai Babylon dan mereka menangis dan rindu untuk pulang kembali ke Yerusalem. Sudah sangat exhausted mereka, sangat letih dan rindu untuk kembali. Bahkan yang lain sudah menyerah, mungkin tidak akan kembali lagi. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Ia mengasihi mereka sehingga ia membawa mereka kembali dari Media Persia, dari tanah Babel itu ke negeri mereka di Yehuda. Lalu Tuhan katakan, aku mengasihi kamu. Itu pun mereka masih belum mengerti. Dengan bagaimana engkau mengasihi aku? Seharusnya mereka harus sadar bahwa sekalipun dosa mereka begitu banyak, sekalipun mereka sudah ada di pembuangan, Tuhan masih sayang kepada mereka dan Tuhan membawa mereka kembali. Seharusnya pada waktu Tuhan katakan kepada mereka, aku mengasihi kamu, sepatutnya mereka harus menjawab, terima kasih karena engkau mengasihi kami sehingga kami bisa kembali dari Media Persia, kembali ke negeri kami di Yehuda, di Yerusalem. Terima kasih. Tapi mereka justru membalikan, seakan menantang Tuhan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Tuhan kemudian membuat pembanding. Ingat Esau, ia sudah binasa, bangsa Edom sudah binasa. Bangsa-bangsa yang kecil, musuh-musuh orang Israel sebelum pembuangan. Ada di sana Moab, Amon, dan lain sebagainya. Edom, yaitu keturunan Esau, sudah binasa. Tetapi bangsa Israel, Tuhan masih bawa kembali ke negeri mereka. Karena apa? Tuhan mempunyai maksud agar bangsa Israel ini menjadi berkat bagi bangsa lain. Jangan menyangka bahwa Tuhan menghukum Edom atau Esau dengan semena-mena. Ada banyak cerita tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh Edom. Cerita pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Bilangan pasal yang ke-20 itu ada beberapa ayat 14 dan selanjutnya. Itu di sana menceritakan bahwa orang Israel sudah memohon-mohon kepada bangsa Edom, kepada rajanya. Tolong izinkan kami, kalau kami jalan berputar itu jauh sekali. Kami hanya mau lewat saja, kami tidak akan ambil apa-apa, tidak akan singgah, tidak akan petik buah atau apapun, hanya lewat saja. Tetapi Edom tidak mengizinkan Israel untuk lewat. Kejahatan Edom sudah bertumpuk. Dan kalau Tuhan menghukum Edom, itu bukan karena Tuhan tidak adil. Ia sangat adil, dia mengasihi semua. Tetapi yang Tuhan katakan kepada orang Israel dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga, seakan dia berkata, hei orang Israel, tolong buka dong matanya. Masa nggak sadar sih bahwa aku sangat mengasihi kamu. Lihatlah apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah menentang aku. Mereka telah binasa. Tetapi engkau, sadarlah, aku mempunyai tujuan yang indah bagimu. Jadi kurang lebih demikianlah maksud
dari ayat tersebut. Terima kasih.